sukacitaku. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Kau angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Mari saudara kita berikan sukacita kita kepada Tuhan. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih Kristus. Kita kembali bersama-sama di dalam ibadah pada hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, yang Maha Kasih, kami datang kepada Engkau pada hari ini karena kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, agar hidup kami senantiasa berada pada jalan-Mu. Kami rindu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh sukacita. Kami memohon Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, supaya ketika firman-Mu dibentangkan, kami semua menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Mari kita akan membuka di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 1 sampai ayat 8. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan nats firman Tuhan pada hari ini. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari berikan salam kepada teman, saudara yang ada di sebelah kiri atau kanan. Katakan, Tuhan memberkati saudara. Mari berikan salam buat teman atau saudara, keluarga kita, supaya kita semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah tetap sukacita di saat sulit. Tetap sukacita di saat sulit. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini adalah tetap sukacita walau dalam keadaan sulit. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi adalah merupakan salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara. Surat kali ini yang kita baca adalah surat yang diberikan kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Kota ini terletak di daerah Yunani, diberikan oleh Raja Filipus II dari Makedonia. Jadi diberikan nama Filipi sesuai dengan namanya. Nah, penduduk ini sebagian besar mereka adalah orang-orang veteran perang. Karena dulu orang-orang yang perang itu ditaruhlah di situ untuk menjaga, menguasai daerah itu. Ada juga sebagian adalah orang budak, sebagian lagi memang penduduk pribumi dan pemimpin-pemimpin pada waktu itu. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, situasi yang dialami oleh Paulus pada waktu itu, dia sedang berada di penjara. Sebagian besar penulis menjelaskan bahwa Paulus sedang berada di penjara di Roma. Penjara pada waktu itu situasinya mungkin sangat jauh berbeda dengan situasi penjara saat ini.
penjara yang tidak baik, kondisi keadaannya, situasinya tidaklah menyenangkan. Tetapi yang menarik sekali, kitab Filipi ini banyak yang menjelaskan bahwa ini temanya adalah tentang sukacita. Ada 16 kali kata sukacita itu ditulis di dalam kitab Filipi. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, tema ini yang kita angkat adalah bagaimana kita tetap bersukacita walaupun di dalam situasi yang sulit. Pertanyaannya, mengapa sukacita itu penting di dalam kehidupan kita? Kalau kita melihat di dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Perjanjian Baru, rupanya sukacita ini adalah gaya hidup orang percaya. Menjadi watak, menjadi karakter sebenarnya orang-orang pilihan Tuhan. Di dalam Amsal pasal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ada sebuah penelitian dari University of Maryland Medical Center. Di sana dikatakan bahwa ternyata sikap sukacita itu membuat pengaruh yang baik kepada kesehatan tubuh manusia. Karena ketika orang bisa bersukacita, aliran darahnya menjadi berfungsi lebih baik. Orang yang bersukacita itu menyebabkan otot-otot pembuluh darahnya lebih besar, sehingga aliran darahnya juga menjadi lancar. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, seorang psikolog, David Rosen, juga mengatakan bahwa sukacita itu memberikan dampak yang baik kepada pikiran seseorang. Sehingga ketika seseorang bisa bersukacita, dia akan memiliki ide-ide kreatif, memiliki ide-ide yang lebih cemerlang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bagaimana kita pada masa kini sedang memang menghadapi situasi yang tidak mudah, sedang menghadapi situasi yang cukup sulit. Nah, bagaimana kita melakukan firman Tuhan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Filipi tadi? Dia katakan, tetaplah bersukacita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab itu dipakai tanda seru. Artinya bahwa Paulus menekankan itu, memberikan satu interest, memberikan satu penekanan supaya orang-orang yang ada di Filipi yang juga sedang menghadapi berbagai kesulitan, karena mereka juga kelompok minoritas, kelompok yang berada di kelas bawah. Bagaimana mereka tetap berada di dalam sukacita sekalipun dalam situasi yang sulit. Paulus, tadi saya katakan dia ada di dalam penjara. Di dalam pelayanannya dia banyak menghadapi kesulitan-kesulitan. Kalau kita melihat ke belakang bagaimana jemaat Filipi ini pertama kali bisa berdiri di situ. Jadi Paulus dalam perjalanan pelayanannya yang kedua, satu kali dia melihat dalam satu penglihatan ada orang yang memanggil dia dari Makedonia supaya mereka datang ke Makedonia. Sehingga Paulus dan temannya pergi datang ke kota itu bersama Silas dan mulai melihat di situ. Akhirnya dia bertemu dengan seorang wanita penjual kain ungu yang bernama Lydia. Inilah yang pertama kali percaya. Sehingga akhirnya di situ ada gereja mula-mula, ada orang percaya berkumpul di kota Filipi. Tetapi ketika Paulus melayani di kota Filipi, dia juga menghadapi kesulitan. Dia pernah melayani, lalu ada seorang petenung wanita. Dia meramal biasanya, dia suka meramal kehidupan orang. Tetapi ketika Paulus datang, orang-orang mulai percaya kepada Yesus. Sehingga penghasilan orang ini menjadi berkurang. Lalu dengan segala cara, dia membuat segala cara kegaduhan sehingga Paulus dan Silas dipenjara. Saudara mungkin pernah mendengar kisah bagaimana Paulus dan Silas dipenjara di kota Filipi. Dia diikat, ditawan, dikatakan di penjara tengah dalam satu pengamanan yang sangat ketat.
Tidak bisa pergi kemana-mana karena kaki dan tangannya dipasung. Tetapi firman Tuhan menyaksikan pada waktu tengah malam Paulus dan Silas bernyanyi memuji Tuhan. Dan tiba-tiba terjadi gempa yang hebat. Dan penjara itu bergetar dan semua rantai-rantai itu lepas. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi dengan peristiwa itu? Dikatakan kepala penjara itu bertobat. Bahkan bukan hanya kepala penjara tapi seisi rumahnya bertobat. Nah saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ketika Paulus mengatakan supaya jemaat dipilih tetap bersukacita dalam situasi yang sulit, Paulus sudah pernah mengalami kehidupannya. Dia pernah juga ditentang oleh orang-orang dalam pelayanan. Ada yang menghujat dia. Bahkan ketika Paulus di dalam penjara, ada orang-orang yang melayani dengan maksud tidak tulus. Ada orang-orang yang melayani dengan maksud tidak jujur. Tetapi bagaimana sikap Paulus? Ketika ada yang memusuhi dia, ada yang tidak suka dengan dia, ingin mengganjal pelayanannya. Saudara kalau membaca di dalam kitab Filipi, di Paulus katakan demikian di dalam Filipi 1 ayat 15 sampai 17. Dia katakan sekalipun ada yang melayani dengan cara tidak ikhlas, sekalipun ada yang melayani untuk memperberat Paulus ketika di dalam penjara, dia katakan demikian, tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus dimuliakan. Baik dengan cara yang bagus, dengan cara yang jujur, tentang itu aku tetap bersukacita. Dan aku akan tetap bersukacita. Saudaraku, inilah sikap Paulus. Bagaimana dia mengalami masa-masa yang sulit, bagaimana dia menghadapi tantangan di dalam pelayanannya, baik dari orang-orang rekan-rekan pelayanannya, baik tantangan dari orang luar, namun Paulus memiliki pandangan yang positif. Dia tetap melihat semuanya itu bahwa Allah akan turut bekerja untuk kebaikan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, apa rahasianya agar saya dan saudara dalam situasi yang sulit tetap bisa bersuka cita? Kita akan lihat apa sih rahasianya supaya kita bisa bersuka cita walaupun situasi sedang sulit, walaupun keadaan tidaklah membaik, walaupun situasi kita mungkin situasi yang tidak menyenangkan, sakit, penyakit, permasalahan ekonomi, apalagi dalam situasi pandemi ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan tadi saya sudah sampaikan bahwa kita perlu bersukacita, kita wajib akan bersukacita, karena itu merupakan watak karakter orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Sukacita itu muncul dari dalam. Kita akan melihat bahwa sebenarnya Paulus sedang berbicara tentang sesuatu yang dari dalam keluar. Tentang berbicara sesuatu yang ada di dalam hati kita yang harus kita munculkan sehingga kita memiliki sukacita di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tadi sudah kita dengarkan. Paulus katakan supaya kita tetap bersukacita. Yang pertama di sana dikatakan Paulus menasihatkan kepada kita supaya kita memiliki hati yang baik. Memiliki hati yang baik. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Supaya kita memiliki sukacita di dalam kehidupan kita, Paulus katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kita sudah menerima ribuan kebaikan Tuhan, bahkan lebih dari itu bisa. Jadi kalau Paulus mendorong kita untuk menunjukkan kebaikan, suatu kebaikan yang lahir dari hati yang murni dan tulus. Ini bukan berarti kita sedang melakukan, memamerkan kebaikan-kebaikan, gerakan sosial, membagi sembako, membagi nasi bungkus atau semacam itu. Itu tidak salah. Tetapi Paulus lebih berbicara kepada kebaikan yang lahir dari hati yang dalam,
dari hati yang murni, dari hati yang telah disentuh oleh Roh Kudus. Kebaikan hati ini akan muncul jelas ketika seseorang itu sedang menghadapi situasi yang sulit. Kebaikan hati seseorang itu akan nampak ketika dia diperhadapkan kepada situasi, mungkin dia sedang dilukai, dikhianati, diremehkan, dimusuhi mungkin, ditolak, tidak bisa dipahami. Inilah ujian, apakah kita tetap memiliki hati yang baik? Apakah kita tetap bisa berbuah yang baik di dalam situasi itu? Sebab itu Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati dan sikap sukacita itu memiliki hubungan yang sangat dekat. Maka dikatakan kita harus menjaga dengan penuh kewaspadaan. Kita harus menjaganya hari demi hari, waktu demi waktu, saat demi saat, supaya hati kita ini senantiasa dikuasai oleh Tuhan. Seringkali keadaan bisa mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, sehingga itu mempengaruhi sukacita kita. Di dalam surat ini, Paulus menyapa jemaat Filipi yang sangat dia kasihi. Jadi jemaat Filipi ini dengan Paulus memiliki hubungan yang sangat dekat. Karena kalau saudara baca di dalam pasal 1, Paulus katakan betapa dia sangat rindu, ingin berjumpa dengan jemaat Filipi. Tetapi dia sedang ada di penjara. Paulus katakan, engkau ada di dalam hatiku. Sebab itu dia memberikan nasihat yang sungguh-sungguh kepada jemaat Filipi. Di dalam ayat 2 dikatakan, Euodia kunasehati, Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Jadi rupanya ada wanita-wanita yang melayani Tuhan ini sedang tidak sehati sepikir. Sehingga itu membuat mereka tidak bisa sejalan di dalam pelayanan. Paulus tadi saya katakan, dia pernah menghadapi kesulitan dalam pelayanannya. Ada orang-orang yang di dalam gereja tidak mendukung pelayanannya. Ada orang-orang juga di luar itu yang menentang dia, menghadapi banyak kesulitan. Tetapi sikap Paulus dia katakan, dia tetap bersukacita. Bahkan dia katakan, aku akan tetap bersukacita. Nah saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, bagaimana sikap kita, hati kita ketika menghadapi persoalan-persoalan, masalah-masalah yang ada, baik di dalam rumah tangga, baik ketika kita dengan komunitas kita, baik dalam satu pelayanan, ataupun masalah yang lebih luas dalam masyarakat di tengah-tengah situasi bangsa dunia ini, bagaimana sikap hati kita? Paulus katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya perbuatan bukan hanya berbicara sesuatu yang kita lakukan di luar secara fisik. Tetapi apa yang kita lakukan itu memang bersumber dari hati yang murni dan tulus. Paulus mendorong kita selalu memiliki hati yang baik. Karena apa? Menarik sekali saudara. Di situ dikatakan Tuhan sudah dekat. Ketika Paulus berbicara ini sudah ribuan tahun yang lalu. Sudah lebih dari 1000 tahun. Artinya ketika kita membaca saat ini, kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Memang tidak tahu kapan waktunya dia akan datang. Tetapi yang saya lihat di sini, Paulus mendorong kita untuk terus berbuat baik, karena melihat Tuhan itu semakin dekat akan datang, dan bahwa standar penilaian di masa akhir adalah berbicara sikap hati kita yang murni, berbicara tentang sikap hati kita yang tulus, bukan perbuatan di luar kita yang penuh dengan kamuflase. Saya pernah sampaikan waktu yang lalu tentang bagaimana orang membangun rumah.
Di atas batu yang kuat atau di atas pasir? Karena pada akhirnya nanti Tuhan katakan ada banyak orang yang berseru-seru pada Tuhan, tetapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, orang yang memiliki hati yang baik pasti akan tetap bisa bersuka cita walaupun dalam keadaan sulit. Orang yang memiliki hati yang baik pasti bisa tetap bersuka cita walaupun dalam keadaan yang sulit. Nasihat Paulus yang kedua, bagaimana kita tetap bisa bersuka cita walaupun dalam situasi yang sulit. Yang kedua, Paulus katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, waktu kita menghadapi situasi yang sulit, misalnya kita sakit, kita sedang kesulitan ekonomi, usaha kita tidak bisa berjalan lancar sekarang, mungkin kita menghadapi studi kita, belum tahu bagaimana ke depan, masa depan kita bagaimana. Kecenderungan kita manusia, kita menjadi khawatir. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kekhawatiran tidak ada manfaatnya. Kekhawatiran tidak bisa menambah hidup kita, bahkan hanya sehasta saja. Tidak bisa menambahnya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, untuk kita bisa tetap bersuka cita di dalam situasi-situasi yang sulit, Paulus mengingatkan kita supaya kita jangan khawatir. Yakinlah akan pemeliharaan Tuhan. Lihatlah burung-burung di udara. Lihatlah bunga-bunga di padang. Tuhan semua pelihara. Kalau ada seekor burung pipit jatuh ke bumi, Tuhan tahu. Bahkan ketika rambut kita rontok satu helai, kita tidak pernah tahu, saudara. Ketika kita sisir rambut pagi hari, ada rambut kita yang jatuh. Seringkali kita tidak tahu, bahkan berapa jumlahnya kita tidak tahu. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tahu. Dan kalau kita ini adalah ciptaan yang lebih mulia dari semuanya itu, kita adalah ciptaan yang paling berharga, maka Tuhan pasti memelihara kita. Firman Tuhan katakan kesusahan sehari cukuplah sehari. Itu artinya kita tidak boleh menjadi khawatir yang berlebihan, yang membuat kita menjadi sangat-sangat tertekan. Paulus katakan demikian. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Solusi supaya kita tidak khawatir, firman Tuhan katakan berseru kepada Allah dengan ucapan syukur. Nah, kalau kita dalam keadaan kesulitan, mari jemaat, mari kita datang kepada Tuhan. Setiap orang di dunia ini mungkin pernah mengalami kekhawatiran, pernah mengalami ketakutan. Nah, sebenarnya kekhawatiran itu adalah sesuatu perasaan takut tentang sesuatu yang belum terjadi. Tentang hal yang mungkin ke depan yang kita bayangkan akan terjadi, itulah kekhawatiran. Memang manusiawi sekali. Tetapi Paulus katakan bagaimana kita bisa tetap bersuka cita, janganlah kita khawatir. Nah, kalau kita mengalami kekhawatiran, Paulus mendorong kita supaya kita berdoa kepada Tuhan. Di dalam doa bukan doa yang memaksakan kehendak dan keinginan kita kepada Tuhan, tetapi satu doa dalam satu permohonan disertai dengan ucapan syukur. Artinya apa? Artinya kita bisa melihat bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dan kita serahkan, kita bawa itu kepada Tuhan. Nah, ketika saudara dan saya bisa mengalihkan rasa kekhawatiran itu dengan menumpahkan semua isi hati kita, ketakutan kita kepada Allah, firman Tuhan katakan demikian.
maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala pemikiran kita, di luar dugaan kita. Allah bekerja melebihi akal budi kita. Nah, itu yang akan menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga kita bisa tetap bersyukur, kita bisa tetap tersenyum, kita tetap bisa melakukan hal-hal yang baik walaupun kita sedang menghadapi situasi yang sulit. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, orang yang bisa mengalahkan jerat kekhawatiran pasti bisa tetap bersuka cita walaupun dalam keadaan yang sulit. Nah, rahasia yang ketiga yang Paulus berikan kepada kita supaya kita tetap bersuka cita adalah berpikir yang positif. Paulus katakan di akhir daripada ayat ini, dia katakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Jadi rahasia yang ketiga, supaya saudara dan saya tetap bisa bersuka cita adalah selalu positive thinking. Paulus mendorong supaya pikiran kita ini kita jauhkan dari pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran itu ibarat seperti CPU komputer. Kita harus menjaga jangan sampai kena virus. Jangan sampai kita menumpuk virus-virus itu. Sehingga haruslah dibersihkan, sampah-sampah harus dibersihkan. Seperti HP kita. Kalau terlalu banyak sampahnya, maka HP-nya menjadi hang. Jadi saudaraku, dalam hidup kita juga, kita harus melatih pikiran kita kepada berpikir yang positif. Baik dari secara medis, orang yang bisa berpikir positif itu akan sangat berpengaruh kepada kesehatannya. Orang yang bisa berpikir positif, dia akan terhindar dari stres. Dia akan memiliki hidup yang lebih berdampak. Dia akan mampu memanage waktunya lebih baik. Orang yang bisa berpikir positif, dia akan memiliki banyak teman. Dia mampu membina hubungan yang baik dengan sesama. Tetapi sebaliknya, orang yang selalu berpikir negatif, berprasangka buruk, curiga, dia merasa bahwa orang selalu tidak baik, itu akan membuat sesuatu yang tidak baik kepada kesehatannya. Tubuhnya menjadi tidak sehat, dia tidak bisa berkonsentrasi, dia tidak bisa berkarya, mengganggu kehidupannya, mungkin tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Paulus mendorong mengajak kita semua. Karena sebenarnya pikiran kita ini sangat mempengaruhi sikap kita. Pikiran kita akan mempengaruhi perilaku kita. Pikiran kita akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Sikap kita kepada orang lain, kepada sesama kita, kepada keadaan yang ada di sekitar kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mari kita mengembangkan pikiran-pikiran yang positif. Pikiran-pikiran yang suci, bukan pikiran yang kotor. Mari kita berpikir yang benar, bukan yang tidak benar. Supaya kita mengalami sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Jika seseorang bisa berpikir yang positif, maka saya yakin dia akan tetap bisa bersukacita walau dalam keadaan sulit. Nah, di akhir khotbah ini saya akan memberikan sebuah ilustrasi, menjadikan satu kesimpulan, gambaran buat kita semua. Ada 2 ekor anjing yang pergi ke satu rumah, sebuah tempat. Rumah ini dipenuhi dengan kaca. Anjing yang pertama, ketika dia masuk ke rumah itu, dia menggonggong. Tiba-tiba dia juga melihat di dalam bayangan kaca-kaca itu
ada anjing-anjing yang lain juga menggonggong. Kemudian dia menggonggong lebih keras lagi, anjing yang lain juga menggonggong lebih keras lagi. Kemudian menggonggong, dia menggaruk, ternyata anjing yang lain juga melakukan hal yang sama. Lalu anjing ini berpikir, wah, di sini banyak musuh saya akan pergi saja. Anjing yang kedua datang ke tempat itu. Dia datang ke situ, kemudian dia menggonggong. Dia melihat ada banyak anjing yang menggonggong juga. Oh, dia senang sekali. Dia menggonggong lagi. Dia lihat ada banyak yang anjing lain juga menggonggong lagi. Dia senang dengan itu. Dia berpikir, oh ini aku banyak memiliki teman di sini. Aku happy di sini, aku bisa bermain di sini. Dan anjing ini masuk ke rumah itu. Dan rupanya di dalam rumah itu sudah tersedia makanan yang banyak untuk dia. Nah, saudara, ilustrasi ini sebenarnya memberikan gambaran kepada kita. Mungkin kita diperhadapkan kepada situasi yang sama. Mungkin kita sedang diperhadapkan kepada situasi sulit yang sama. Saat ini kondisi kita mengalami situasi yang sama, baik di desa kita, di kota kita, di negara kita, bahkan di negara-negara yang lain. Tetapi bagaimana kita merespon terhadap situasi itu? Apakah kita seperti anjing yang pertama itu, ketakutan, merasa banyak saingan, lalu kita pergi, dan dia tidak mendapatkan berkat di balik semua itu? Atau kita seperti anjing yang kedua itu, melihat secara positif, dan dia merespon yang baik, dia menganggap dia di tempat itu dia senang, ada teman, ada sahabat, dan dia akhirnya mendapatkan berkat di balik semuanya itu. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita supaya kita tetap bersukacita walaupun dalam keadaan sulit. Paulus menasihatkan kepada kita bagaimana kita bisa tetap bersukacita. Yang pertama tadi, milikilah hati yang baik. Kita harus menunjukkan kebaikan hati kita kepada semua orang supaya orang tahu hati yang muncul, kebaikan hati yang muncul dari hati yang murni dan tulus. Yang kedua, Paulus ingatkan janganlah kita khawatir. Karena kekhawatiran tidak akan menyelesaikan persoalan kita. Tetapi mari kita menyerahkannya kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, meletakkan semua ketakutan, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga tadi, mari kita memiliki pikiran yang positif. Buang jauh-jauh segala prasangka yang buruk. Buang jauh-jauh segala pikiran yang buruk terhadap situasi, terhadap keadaan maupun kepada orang lain. Sehingga kita akan mengalami sukacita yang sebenarnya Tuhan sudah berikan di dalam hati kita. Kita bisa memancarkan sukacita dimanapun kita berada. Saya mendorong jemaat semua, mari kita semua bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, tetap mengalami sukacita walaupun kita sedang menghadapi situasi yang sulit. Amin firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Melalui hamba-Mu Rasul Paulus, kami diajar Tuhan, supaya kami tetap bersukacita walau dalam keadaan sulit. Tolong kami Tuhan, supaya kami senantiasa menjaga hati kami, supaya selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan murni, selalu dalam keadaan jujur, sehingga kami boleh memunculkan kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak persoalan, perselisihan, perbedaan pikiran, tetapi ajar kami meresponnya secara benar Tuhan. Tolong juga kami agar kami melepaskan dari jerat kekhawatiran. Betapa kami manusia yang lemah. Kami acap kali takut, khawatir Tuhan. Kami serahkan setiap ketakutan kami, persoalan kami. Dan biarlah Allah menolong dengan cara-Mu yang ajaib. Biarlah damai sejahtera Allah akan memenuhi hati dan pikiran kami semua. Tolong juga kami Tuhan untuk belajar berpikir positif. Memikirkan yang baik, yang mulia, yang benar, yang suci, yang sedap didengar, agar kehidupan kami Tuhan boleh menghadapinya dengan baik segala situasi-situasi ini. Kami menjadi lebih sehat, kami boleh menjadi lebih aktif,
dan melakukan karya-karya yang terbaik walaupun dalam situasi yang sulit. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Mohon Roh Kudus yang menerangi hati kami semua, hati jemaat-Mu, sehingga setiap kami boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkat yang daripada Tuhan, biarlah kasih daripada Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus, penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian. Haleluya. Amin.